Pada video kali ini akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware. Perangkat keras merupakan salah satu komponen dari sistem informasi. Perangkat keras yang dibahas pada materi kali ini dikhususkan terutama untuk sistem komputer, karena sistem komputer yang akan kita gunakan saat kita menggunakan sistem operasi. Kita lihat sejarah singkat komputer terlebih dahulu. Komputer itu ditemukan pada tahun 1946. Komputer pertama itu disebut dengan ENIAC namanya, atau Electronic Numerical Integrator dan komputer. ENIAC ini dia bisa menghitung penambahan saja dalam kurun waktu 0,2 milisecond atau milidetik. Jadi kalau dalam sekitar waktu segini, perhitungan yang dihasilkannya adalah 5.000 per detik. Ini yang bisa diselesaikan oleh ENIAC. Nah, ENIAC sendiri ini ukurannya sangat besar. Jadi ukurannya bisa lebih dari 1.500 meter persegi. Luas lantai ya. Nah, jadi bisa dibayangkan pada tahun 1940-an komputer pertama itu bisa sangat besar sekali, sebesar 1.500 luas lantai ini, dan hanya bisa menjalankan satu persatu program. Jadi kalau menjalankan satu program penambahan, programnya selesai baru bisa menjalankan perintah yang lain. Tidak seperti komputer sekarang yang multitasking dan multiproses ya. Nah, itu ENIAC. Kemudian di tahun 1950-an ini komputernya salah satu yang terkenal adalah UNIVAC 1. UNIVAC ini adalah Universal Automatic Calculator. Dia bisa menghitung kecepatannya tentu saja lebih besar daripada ENIAC. Kecepatannya menjadi 10.000 operasi penambahan per detik. Jadi 2 kalinya dari ENIAC. Pada tahun 1957 IBM 704 dapat melakukan lebih besar lagi, yaitu 100.000 kalkulasi per detik. Ini di tahun 1957, masih komputernya IBM. Di tahun 1975 sudah dikenal dengan istilahnya mikrokomputer. Nah, pada tahun 1971 generasi keempat komputer mulai diperkenalkan. Perusahaan bernama MITS itu memperkenalkan komputernya namanya Altair 8800. Di sini mulai nih perusahaan-perusahaan yang memproduksi personal komputer semacam Apple. Nah, ini dia mulai memproduksi masalah komputernya di tahun 1979. Kemudian raksasa komputer lainnya, teknologi yang lainnya itu IBM PC diluncurkan tahun 1982. 10 tahun selanjutnya pada tahun 1980-an ini generasi kelima komputer ini juga sudah mulai diperkenalkan. Nah, kecepatan mengetiknya sudah tentu lebih cepat lagi daripada generasi komputer pertama. Kecepatan mengetiknya, kecepatan kalkulasinya bisa sampai 3-5 juta kalkulasi per detik. Ini jauh sekali ya bedanya antara yang generasi awal yang hanya 5.000 kalkulasi per detik menjadi 3-5 juta kalkulasi per detik. Ini komputasi kecil saja. Dan bisa sampai 10-15 juta instruksi per detik untuk komputer yang kapasitasnya besar. Pada tahun 1980-an, jaringan komputer juga sudah mulai diperkenalkan. Jadi sudah tidak stand-alone komputer lagi. Jadi sudah jaringan komputer sudah bisa diperkenalkan pada tahun ini. Nah, ini bentuknya, ini yang tadi yang disebutkan, ENIAC itu kan besarnya bisa sampai 1.500 meter persegi luas lantai. Jadi memang satu ruangan seperti ini ya komputernya. Berbeda jauh sekali dengan komputer-komputer sekarang. Jadi komputer zaman dulu memang masih sangat besar, ini masih tahun 1940. Kemudian ini zamannya mikrokomputer sudah mulai diperkenalkan. Apple II pada tahun 1977 dikeluarkan. Jadi belum monitornya masih dalam bentuk tabung seperti ini.
Untuk pengoperasiannya juga perlu masukkan disket ya di sini. Itu untuk Apple, sama IBM juga. IBM perlu disket juga untuk pengoperasiannya. Penyimpanannya juga untuk menggunakan disket. Tabungnya juga dia monitornya, itu juga masih menggunakan tabung. Berbeda dengan sekarang ya, sudah layar datar semua kan, komputer sekarang. Nah, jenis komputer itu ada 3 secara umum. Yang itu adalah yang pertama, jenisnya adalah jenis mikrokomputer. Nah, kalau mikrokomputer ini yang kita gunakan sekarang ini. Komputernya contohnya seperti komputer personal, komputer jaringan, stasiun kerja teknis, asisten pribadi digital, atau peralatan informasi lainnya. Itu kalau jenisnya yang namanya mikrokomputer. Jenis kedua, istilahnya namanya adalah sistem mid-range atau komputer dengan kelas menengah. Contohnya apa? Contohnya server jaringan, server web, atau sistem multi-user. Jenis yang ketiga ada istilah komputer mainframe. Nah, komputer mainframe tentu saja lebih besar lagi daripada 2 jenis komputer sebelumnya. Ini biasanya untuk sistem komputer perusahaan, super server juga bisa, jadi bukan hanya server, tapi ini super server. Dia menangani ada banyak server di sini ya. Kemudian untuk pemrosesan transaksi sampai super komputer. Ini contoh-contohnya untuk sistem komputer mainframe. Nah, ini contohnya kalau mikrokomputer sudah tahu semua ya bentuk-bentuknya. Ada yang seperti ini yang kita gunakan, bisa seperti notebook, laptop, kemudian workstation juga bisa. Workstation ini komputer stasiun kerja. Ini biasanya komputer untuk aplikasi komputasi matematis bisa, untuk matematis, untuk perhitungan matematika yang berat, untuk tampilan grafis, biasanya untuk di bidang teknik mesin. Biasanya bisa digunakan untuk professional workstation seperti ini. Kapasitas komputernya juga pasti sudah jauh lebih besar daripada notebook biasa. Karena proses yang dikerjakan juga lebih banyak dan lebih berat. Jadi dia membutuhkan sumber daya yang banyak juga. Ada juga di sini untuk technical workstation seperti ini juga bisa untuk robotika, penelitian, dan lain-lain. Kemudian contoh mikrokomputer yang lainnya ada juga seperti ini, bisa untuk tablet. Nah, ini juga salah satu contoh mikrokomputer. Selain tablet ada juga bentuk asisten pribadi. Asisten pribadi kan perangkatnya yang tadi biasa digunakan bisa berupa tablet, bisa berupa smartphone, bisa juga menggunakan kalau sekarang trennya adalah speaker pintar ya, smart speaker. Nah, smart speaker seperti ini memang lagi tren juga. Beberapa perusahaan teknologi memang trennya sekarang mengeluarkan beberapa perangkat-perangkat yang ada istilah smartnya ya. Ada smartwatch, ada smart speaker seperti ini. Kalau smart speaker kan di sini ada istilahnya voice assistant ya. Voice assistant itu selain ada di smartphone, ada juga di tablet, ada juga di speaker. Contohnya kalau di Android namanya Google Voice Assistant, sedangkan kalau di iOS nama voice assistant-nya berupa Siri. Ini juga asisten virtual seperti ini merupakan salah satu contoh dari mikrokomputer. Nah, jenis yang kedua ini adalah bernama jenis komputer mid-range. Mid-range ini adalah jenis server, dia dapat menangani pengolahan aplikasi bisnis untuk skala yang besar. Kalau mikrokomputer untuk skala personal saja, penggunaan komputasi untuk kita digunakan secara personal. Nah, kalau di mid-range ini sudah aplikasi bisnis, skalanya besar. Tapi mid-range ini tidak sekuat mainframe. Karena lebih kuat lagi ada yang paling tinggi kan yang namanya mainframe. Jadi kalau untuk mid-range sendiri harganya lebih murah dioperasikan, dan lebih mudah
dipelihara juga dibandingkan dengan mainframe. Untuk mid-range sendiri, contohnya ada di sini bisa berupa web internet perusahaan, baik intranet maupun extranet. Bisa untuk servernya perusahaan ya. Itu bisa contoh salah satu sistem komputasi mid-range atau istilahnya kelas menengah seperti ini. Kemudian jenis yang ketiga adalah mainframe. Nah, mainframe ini sistem komputasinya berukuran besar. Kemudian kecepatannya sudah pasti lebih cepat dan lebih kuat juga. Kapasitasnya bisa sampai beratus-ratus gigabyte atau kalau sekarang sudah sampai bertera-terabyte. Nah, apa kelebihannya mainframe? Mainframe ini dia dapat memproses ribuan juta instruksi per detik. Jadi ribuan juta lagi ya, bukan jutaan lagi, tapi sudah ribuan juta mili instruksi per detik. Contohnya berupa superkomputer seperti ini. Superkomputer itu apa sih? Sistem superkomputer itu adalah sistem komputer yang sangat kuat, dirancang untuk aplikasi ilmiah, biasanya untuk penelitian. Dia mengolah data yang cukup besar dan cukup banyak, perlu mainframe. Kemudian ada untuk kegiatan teknis, untuk bisnis yang sangat membutuhkan kecepatan sangat tinggi, dan untuk perhitungan numerik skala besar bisa menggunakan superkomputer ini. Contohnya apa? Contohnya untuk sistem informasi atau sistem komputer peramalan cuaca global. Nah, itu biasanya kan perhitungan cukup banyak ya, datanya yang dikirimkan dari satelit kan juga cukup banyak. Kemudian sistem pertahanan militer juga bisa menggunakan jenis komputer ini, komputasi kosmologi, astronomi, penelitian, untuk penelitian dan desain mikroprosesor. Kemudian data mining juga bisa menggunakan mainframe. Data mining itu membaca pola data. Baca pola datanya itu kan harus banyak dulu ya. Bisa sampai jutaan, lebih dari ratusan ribu juta bisanya untuk membaca pola-pola data itu. Nah, itu 3 jenis komputer. Ada mikrokomputer, ada mid-range, sistem komputer skala menengah, dan ada sistem komputer skala mainframe. Kemudian, kalau untuk hardware juga dikenal dengan istilah yang namanya peripheral. Apa yang dimaksud dengan peripheral? Peripheral ini adalah nama umum yang diberikan untuk semua peralatan. Peralatan apa? Peralatan input, output, dan penyimpanan sekunder. Ini merupakan bagian dari sistem komputer. Nah, jadi perangkat komputer yang menangani proses input, output, dan penyimpanan sekunder. Sekunder ya, bukan primer. Contohnya apa? Ini contohnya daftar peripheral, terutama yang digunakan untuk bisnis. Jadi yang bisa sering digunakan untuk di industri, untuk bisnis. Yang pertama ada monitor. Nah, monitor ini kan layar komputer untuk di pekerjaan, di bisnis, lebih besar, lebih baik. Karena memudahkan bekerja, membaca data, mengolah, menganalisiskan komputernya lebih besar, lebih baik. Monitornya bisa ada yang CRT. CRT itu cathode ray tube. Cathode ini berarti dia masih, ini monitor zaman lama ya, masih berupa tabung. Kalau monitornya yang besar-besar, nah ini jenisnya CRT. Ini monitor jenis lama, jenis jadul lah. Kalau sekarang, nah sudah panel datar LCD seperti ini. Layar datar ukurannya bisa sampai 19 sampai 21 inci atau panel layar datar LCD. Ini ukuran yang memudahkan kita bekerja. Ini pas ya, ukurannya sedang, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga untuk produktivitas kita bekerja. Kalau monitor juga bisa dapat menggunakan 2 monitor atau beberapa aplikasi yang bisa digunakan secara bersamaan, yang memudahkan proses kerja kita, yang meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Kemudian ada monitor, ada yang disebut dengan alat outputan berupa pencetak. Nah, kalau pencetakan sendiri, alat untuk mencetak, terutama di dunia bisnis, ini dikenal 2 jenis printer yang digunakan itu adalah laser jet atau istilahnya laser printer seperti ini. Ada yang digunakan jenis color inkjet printernya.
Apa bedanya? Kalau laser printer ini digunakan penggunaan yang lebih sering, maksudnya kalau untuk memprint dokumen yang sering digunakan, kemudian ingin hasilnya cepat, bisa menggunakan laser printer. Laser printer ini berbeda dengan color inkjet ya. Jadi ini contohnya kalau laser printer. Nah ini biasanya cepat sekali ngeprintnya, tapi dia hanya bisa untuk yang hitam putih saja. Tintanya juga khusus ya, namanya toner. Biasanya toner printer, laserjet. Tonernya tuh cukup besar, biasanya berupa kayak bubuk-bubuk tinta seperti itu. Khusus memang, jadi nanti dimasukkan di perangkat printer seperti ini. Itu perangkat jenisnya kalau laser printer. Jadi kalau misalkan datanya biasanya banyak, biasanya menggunakannya printernya mencetaknya ini, karena bisa lebih cepat. Gitu. Jadi dia 1 menit itu bisa berlembar-lembar halaman. Berbeda kalau dengan color inkjet. Nah, bedanya kalau color inkjet dia menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi dan sesuai untuk mencetak foto. Color inkjet ini mungkin printer-printer yang kalian gunakan yang menggunakan tinta. Nah, juga color inkjet ya. Ini printer-printer biasa yang kalian gunakan mungkin ada di rumah-rumah. Nah, ini biasanya bisa gunakan yang color inkjet. Color inkjet ini kelebihannya dia gambarnya yang dihasilkan lebih berkualitas, lebih tajam, bisa berwarna juga, tapi karena menghasilkan gambar yang bagus, sudah pasti prosesnya jadi lebih lambat. Berbeda dengan yang laser jet. Biasanya kalau di kantor kantor di perusahaan ini dua jenis printer ini pasti ada. Mereknya macam-macam. Tapi jenisnya dua ini, ada yang laser jet, ada yang color inkjet. Jadi mencetaknya di printer yang mana tergantung datanya. Kita perlu data laporan yang banyakkah, yang isinya hanya data saja, tidak ada warna apa segala macam, bisa menggunakan laser printer. Kalau misalkan ada gambar, ada warna, perlu hasil cetak yang bagus, bisa pakai color inkjet. Itu kalau alat mencetak printer ya. Kemudian ada juga perangkat periferal yang lainnya disebut dengan pemindai, atau kita mengenal istilahnya dengan scanner. Kalau ini alat inputan ya. Nah, scanner juga ada dua jenis, ada sheet feed scanner, ada flat bed scanner. Nah, sheet feed ini maksudnya apa? Dia akan menghemat ruang desktop. Apa maksudnya? Biasanya kalau sheet feed scanner ini bentuknya compact ya, terlalu besar gitu. Contohnya ini sheet feed scanner. Apa maksudnya kalau sheet feed scanner ini? Kalau kita ingin men-scan dokumen yang banyak, bagusnya pakai sheet feed. Jadi kita langsung masukkan aja dokumennya isi misalkan 100 ya halamannya. Kita ingin scan, langsung masukkan aja, nanti dia langsung diproses oleh printer. Cepat sekali prosesnya. Itu sheet feed scanner. Ada juga selain sheet feed, jenis kedua ada flat bed scanner. Nah, dia memberikan kecepatan dan resolusi yang tinggi. Kalau ini 1/1 scan-nya. Nah, kalau flat bed scanner ini kelebihannya dia hasilnya karena 1/1 ya, hasilnya dia gambarnya lebih bagus, lebih tajam, resolusinya juga bisa lebih tinggi. Nanti gimana bentuknya silahkan kalian googling saja. Ini biasanya yang flat bed scanner itu yang kotak ya, kotak. Ada scanner pada umumnya yang kalau kita masukkan ke tas, kalau ingin scan masukkan ke tasnya 1/1. Nah, peripheral yang lainnya masuk ke penyimpanan sekunder, ada hard disk drive. Hard disk drive ini tempat penyimpanan bersifat non volatil. Karena memang sifat utamanya media penyimpanan sekunder kan non volatile memory, berbeda dengan penyimpanan memori utama. Nah, kalau memori utama kan dia sifatnya volatil ya, volatile memory. Kalau volatile itu artinya dia datanya akan hilang kalau
listriknya dimatikan. Itu kalau volatil. Kalau non volatil, nah berarti memang penyimpanan sekunder sifatnya non volatil ya, karena untuk menyimpan data secara permanen, jadi data akan disimpan, data tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Berbeda dengan memori utama. Kalau memori utama itu kalau komputer dimatikan, data akan hilang yang disimpannya selama, karena memang menyimpan untuk pemrosesan saja. Itu kalau memori utama. Kalau memori sekunder seperti ini, seperti hard disk, dia menyimpan data secara permanen. Ukurannya, kalau yang bagusnya memang untuk komputer pekerja itu udah lebih besar, lebih baik. Kapasitasnya yang lebih besar itu lebih bagus. Kemudian bisa juga menggunakan kapasitas tambahan seperti hard disk eksternal, bisa digunakan. Kemudian ini ada juga perangkat yang bisa digunakan, peripheral yang lainnya. Ada compact disk dan ada DVD drive. Ini dibutuhkan untuk, biasanya dibutuhkan untuk instalasi perangkat lunak atau aplikasi multimedia. Tapi sekarang biasanya komputer, terutama laptop sekarang tidak menyediakan DVD drive lagi ya, karena instalisasi sudah bisa digunakan lewat flash disk, asal diubah tipe datanya menjadi ISO. Nah, langsung itu sudah dibaca pakai flash disk. Peripheral yang terakhir ada disebut dengan jenisnya backup system. Nah, untuk backup system sendiri ini bisa tipenya removable magnetic disk drive atau hard disk eksternal ya. Biasanya kalau menggunakan pita magnetik, nah bisa pakai ini. Atau bisa juga pakai CD-RW, compact disk read and write. Dia selain bisa menyimpan datanya, selain bisa membaca data, bisa juga menulis data atau istilahnya memasukkan data ke CD-nya. Jadi CD itu selain bisa menampilkan data, bisa juga dituliskan data lagi di dalam CD. DVD juga begitu, ada DVD RW drive untuk membuat data cadangan. Tapi kalau sekarang ini biasanya sudah jarang yang digunakan. Biasanya sudah pakai hard disk eksternal. Baik, untuk materi hari ini ada pertanyaan, ada tugas latihan untuk kalian. Ini tugas individu, silahkan dikerjakan secara individu. Jawabannya di mana? Jawabannya silakan langsung kalian jawab di komen untuk postingan perangkat keras hari ini ya. Apa saja yang dijawab, apa saja soalnya. Ini soalnya, misalkan nanti kalian sudah bekerja, jelaskan jenis perangkat keras yang kalian perlukan untuk kemudahan kalian bekerja. Nah, perangkat kerasnya apa yang dimaksud? Jenis komputernya, jenis komputer apa? Jadi misalkan tadi kan jenis komputernya ada mikrokomputer ya. Misalkan kalian perlunya cuma mikrokomputer dalam bentuk laptop misalkan. Atau misalkan kalian perlunya nantinya dalam bentuk workstation karena bekerja nanti sebagai programmer atau sebagai analis data. Jadi perlu komputer workstation untuk pekerjaan kalian. Jadi pertama sebutkan jenis komputernya, kemudian yang kedua spesifikasikan jenis periferalnya, kira-kira yang kalian perlukan untuk bekerja di samping jenis komputer kalian seperti apa. Jadi misalkan teknologi masukan itu kan ada perangkat penunjuk seperti mouse misalkan, atau misalkan kalian perlunya ada stylus pen atau inputannya berupa pen misalkan perangkat penunjuknya. Silakan dimasukkan. Masukkan jenis periferal yang terbaru, yang tren, yang canggih saat ini juga boleh dimasukkan. Kalian misalkan perlunya periferal yang seperti apa? Misalkan perlu pengenal suara, ada voice recognition, perlu smart speaker misalkan. Silakan dimasukkan. Ada perlu scanner atau enggak? Silakan dituliskan juga pemindaiannya, mau scanner yang seperti apa, jenisnya seperti apa. Sebutkan merek juga, it's okay ya, nggak masalah. Atau teknologi masukkan lainnya. Jadi kalian selain keyboard, misalkan untuk inputan perlu apa lagi? Misalkan ada perlu barcode scanner dan lain-lain.
Silahkan disebutkan. Terutama untuk teknologi-teknologi yang yang terbaru saat ini boleh dimasukkan untuk peripheral ini. Peripheral yang teknik masukan teknologi pertama, teknologi untuk masukan input, kemudian yang kedua teknologi keluaran juga dispesifikasikan. Nah, perlunya kalian seperti apa? Untuk keluaran video, untuk keluaran output gambar misalkan, perlunya monitor yang seperti apa? Misalkan sekarang ini trennya misalkan ya, monitor dengan LCD layarnya curve misalkan, curve yang melengkung, nggak datar lagi misalkan. Jadi silahkan dimasukkan. Atau perlunya 2 monitor, 1 monitor yang bagaimana? Nah, silahkan ini dispesifikkan untuk keluaran video, keluaran outputnya. Mereknya apa gitu, apa bagusnya? Ya, silahkan disebutkan. Keluaran tercetaknya juga boleh. Kalian perlunya printer dengan spesifikasi yang bagaimana, inkjet atau laserjet, atau misalkan perlu kalian sekarang kan sudah ada printer yang 3D itu ya, untuk buat prototype biasanya bisa menggunakan printer 3D. Misalkan kalian perlu untuk printer 3D, silahkan disebutkan juga. Untuk penyimpanan data, sebutkan jenis penyimpanan sekunder kalian ingin menyimpan yang terdiri dari jenis memori penyimpanan seperti apa? Memori semikonduktor kah? Cakram magnetis kah? Cakram optis kah? Atau SSD, solid state drive seperti itu kah? Silakan disebutkan dengan kapasitas berapa. Itu penyimpanan data. Perlu memori eksternal, silahkan disebutkan juga. Jadi dispesifikasikan. Nah, jawab pertanyaan-pertanyaan ini di komentar kolomnya masing-masing. Kehadiran dan nilai kehadiran, keaktifan, oke, nilai untuk pertemuan ibu ini ibu ambil dari jawaban kalian terhadap pertanyaan ini. Baik, jika ada pertanyaan mengenai materi, silakan tanyakan juga di kolom komentar di kelas MS Teamnya. Baik, sekian materi untuk hari ini. Di video kali ini saya akhiri videonya.